Duel klasik bertajuk Derby della Madonnina tersaji di final Piala Super Italia 2025. Jelang pertandingan itu, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memberikan pandangannya terkait lawan mereka AC Milan yang tampil dengan pelatih baru Sergio Conceição. Menurut Inzaghi, performa Milan tak beda jauh dengan era Fonseca karena ia kenal betul dengan Sergio Conceição. Debut Sergio Conceição sendiri cukup apik bersama dengan tim barunya karena mampu menjungkalkan Juventus di semifinal Piala Super Italia. Sementara itu, I Nerazzurri merebut tiket final usai membekuk Atalanta dengan skor 2-0. Partai derby Milan di final Piala Super Italia kali ini menjadi hal yang lumrah bagi Simone Inzaghi selaku juru taktik Inter Milan. Dalam kurun waktu 3,5 tahun sejak menukangi Inter, Inzaghi sudah berjumpa dengan Milan sebanyak 12 kali. Selama periode tersebut, Inter dan Milan saling berhadapan dalam 4 kompetisi yang berbeda pula. Hasilnya, 9 kali Inzaghi tak terkalahkan saat memimpin anak asuhnya menghadapi Milan. Terlebih, perjumpaannya dengan rival sekota di partai puncak Piala Super Italia sudah pernah dialaminya pada edisi 2022. Kala itu, Inzaghi berhasil mengantarkan Inter menjadi juara berkat kemenangan 3-0 di final. Kini, momen tersebut terulang kembali pada edisi 2024. Hanya saja, kondisinya saat ini tentu jauh berbeda, mengingat AC Milan tidak lagi diasuh oleh Stefano Pioli maupun Paulo Fonseca. Mereka dilatih oleh ex kawan Inzaghi di Lazio dan juga mantan pemain Inter Milan Sergio Conceição. Namun, sepertinya Inzaghi terlalu meremehkan kemampuan Conceição. Bermain di Al Awal Park, Senin 7 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, Milan yang mengandalkan trio Pulisic, Morata dan Gimenez mengancam lebih dulu lewat sontekan Tijani Reinders di menit ke-10 yang melebar tipis di sisi gawang Inter. Di sisi lain, Inter Milan yang mengandalkan duet Mehdi Taremi dan Lautaro Martinez di lini depan baru mengancam di menit ke-23. Federico Di Marco melepaskan tembakan keras dan bola bisa ditepis oleh Mike Maignan. Di saat babak pertama akan berakhir tanpa gol yang ditunggu akhirnya terjadi di injury time babak pertama. Inter Milan memimpin 1-0 lewat gol Lautaro Martinez dan skor bertahan sampai dengan turun minum. Di babak kedua, Inter Milan semakin di atas angin setelah si ular berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 saat babak kedua baru berjalan 3 menit. Kali ini, bola tembakan Mehdi Taremi berhasil merobek gawang Mike Maignan. Tak mau kalah begitu saja, AC Milan akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-52. Theo Hernandez mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan bebas. AC Milan mendapatkan peluang emas di menit ke-61. Christian Pulisic melepaskan sundulan, namun arahnya masih belum tepat. Gol penyama kedudukan Milan pun akhirnya hadir di menit ke-80. Pulisic mencetak gol untuk Milan setelah meneruskan umpan tarik mendatar dari Theo Hernandez. Di sisa waktu babak kedua, drama terjadi di injury time. AC Milan yang sempat tertinggal 2-0 berhasil membalikan keadaan dan meraih kemenangan 3-2 lewat gol dari Tammy Abraham lewat kerjasama yang sangat apik di masa injury time. Dengan kemenangan 3-2 di final, Milan berhasil meraih titel Piala Super Italia 2024. Selain Milan, rekor apik juga dicatatkan oleh pelatih anyar mereka Sergio Conceição. Menurut catatan Opta Paulo, keberhasilan tersebut membawa Sergio Conceição menjadi pelatih Milan yang meraih gelar dengan pertandingan paling sedikit. Conceição memenangi titel pertamanya hanya dalam tempo 2 pertandingan. Rekor sebelumnya adalah torehan Vincenzo Montella yang memenangi Piala Super Italia setelah memimpin Milan dalam 18 laga. Menariknya, pada awal kedatangannya, tak sedikit pandangan miring diarahkan kepada Sergio Conceição. Sang pelatih dianggap tidak lebih baik dari yang sebelumnya Paulo Fonseca. Sementara itu, kalah di final, pelatih Inter Simone Inzaghi memberikan ucapan selamat kepada tim rival karena menunjukkan semangat tinggi hingga mampu membalikan keadaan. Selamat untuk AC Milan karena menunjukkan semangat juang tinggi meski tertinggal 2 gol. Ketika skor 2-1, kita kehilangan peluang emas ketika Maignan melakukan penyelamatan. Pada akhirnya, skor berbalik untuk lawan. Tentu kekalahan ini cukup menyakitkan. Tapi di setiap kekalahan, kami akan pulih dan siap bertempur kembali. Bagi Inter Milan, kekalahan di final Piala Super Italia juga menggagalkan beberapa rekornya. Pertama, Inter Milan tidak berhasil meraih gelar Piala Super Italia selama 4 kali beruntun. Inter Milan merupakan pemenang Piala Super Italia sejak musim 2020-2021. Selanjutnya, kekalahan kali ini juga menggagalkan peluang Inter Milan untuk menyaingi Juventus sebagai tim tersukses Piala Super Italia dengan koleksi 9 trofi. Pencapaian Inter Milan masih tertahan dengan 8 trofi saja. Sebaliknya, untuk AC Milan,
Kemenangan dramatis di final Piala Super Italia menjadi sebuah pembalasan yang berharga, di mana Rossoneri tunduk dari Inter Milan pada edisi final 2021-2022. Selain itu, AC Milan juga berhasil menyamai koleksi trofi Inter Milan di turnamen Piala Super Italia. Tak hanya itu, sejak kedatangan Sergio Conceição, AC Milan kini kian menggeliat di bursa transfer musim dingin Januari 2025. Kabarnya, AC Milan sudah mengarahkan perhatian mereka pada Almugera Kabar dari Borussia Dortmund untuk posisi bek kiri. Sempre Milan melaporkan, AC Milan diharapkan melakukan upaya pada Januari 2025 ini untuk bisa merekrut pemain muda tersebut. Almugera Kabar diincar AC Milan karena menilai Theo Hernandez mengalami kesulitan di sisi kiri musim ini. AC Milan sudah dikaitkan dengan berbagai calon bek kiri dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Gianluca Di Marzio, AC Milan memiliki minat yang kuat pada Almugera Kabar yang saat ini baru berusia 18 tahun. Ia telah tampil 3 kali sebagai pemain pengganti untuk tim Jerman tersebut musim ini. Dan Rossoneri yakin ia akan siap bertindak sebagai deputi bagi Theo Hernandez. Akan ada upaya untuk merekrutnya bulan ini seperti yang dilaporkan. Tetapi mungkin akan menjadi operasi untuk musim panas ketika kondisinya lebih menguntungkan. Mengingat Alex Gimenez telah menjalankan perannya dengan baik, manajemen Rossoneri mungkin ingin memprioritaskan posisi lain di bursa transfer kali ini. Selain Almugera Kabar, AC Milan juga terus mempertimbangkan upaya mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona. Dikutip dari Sempre Milan, melansir laporan Corriere della Sera, berbagai klub Eropa mengamati dengan seksama apa yang terjadi di Barcelona. Klub Katalan tersebut belum dapat memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendaftarkan ulang Dani Olmo dan Pau Victor. Beberapa pihak siap memanfaatkan peluang potensial tersebut. Di antaranya, ada AC Milan yang memiliki ide peminjaman selama 6 bulan sebelum Barca mengontraknya kembali mulai 1 Juli. Selain itu, ada juga RB Leipzig, Bayern Munchen, Manchester City, Manchester United, dan Paris Saint-Germain yang juga disebut-sebut tertarik pada pemain internasional Spanyol itu.